Oke, ya sudah terlihat ya di sini ya. Oke, diulang ya. Nomor 1 tadi sianida. Sianida itu hubungannya dengan apa? Proses respirasi aerob ya. Jadi respirasi aerob itu dilakukan oleh organel mitokondria. Oke, jelas ya semuanya ya nomor 1 ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Halo? Enggak. Oh enggak. Ya oke. Nomor 2 boleh yang baca Siti Nur Laila? Jamur yang membentuk spora secara vegetatif dan belum diketahui fase generatifnya terdapat pada. Ya, jadi kalau jamur yang belum diketahui, jadi kata kuncinya adalah belum diketahui fase generatifnya, itu pasti dia masuk ke kelas apa? Deuteromycotina. Ya, Deuteromycotina, mykota, ya, Deuteromycota. Nah ya, Deuteromycota. Nah, jadi kalian harus hafal contoh dari jamur Deuteromycota yang mana gitu. Kalau yang jamur kayu, kalian tahu nggak jamur kayu ini jamur apa sih? Suka makan sayur jamur nggak yang warnanya putih-putih itu? Jamur lember. Ya, betul. Jamur lember ya, jamur lember yang biasanya di pasar yang putih-putih itu loh. Biasanya dibikin sayur. Nah, untuk jamur kayu lebih yang ini, yang putih, yang hitam juga boleh sih. Pokoknya jamur yang bisa dimakan gitu. Ngerti ya? Jamur yang bisa dimakan ya. Tahu ya? Oke. Nah, jamur, kalau jamur bisa dimakan, dia masuknya ke Basidiomycota. Ya. Yang bisa dimakan yang di sini yang mana aja? Jamur kayu, ya. Maksudnya jamurnya ya, bukan raginya. Kalau jamur tempe Jamur kan, merah. ya. Kalau jamur tempe kan jamur buat bikin tempe gitu. Ini mah jamurnya dimakan. Jadi jamur kayu, ya. Kemudian jamur merang, ya. Jamur merang, ya kan? Nah, ini masuknya, kalau yang bisa dimakan itu masuknya kelasnya namanya Basidiomycota. Basidiomycota. Mykota, ya. Jamur merah. Jamur merang, ya, jamur merang, ya. Jamur merang, jamur kayu. Yang jamur merang tuh yang biasanya dibikin oseng-oseng kali yang bulat-bulat kecil gitu loh. Ya. Nah, itu jamur merang, jamur kayu itu masuk ke Basidiomycota. Nah, kalau yang jamur tempe, ya saya tulis di sini, jamur tempe itu masuknya ke kelas Zygomycota. Zygomycota. Ya, Zygomycota. Jelas ya? Masuknya jamur tempe itu Zygomycota. Itu nama ilmiahnya ada yang ingat nggak? Kalau bikin ragi tempe, nama ilmiahnya. Ada yang ingat? Rhizopus? Ya, Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifer boleh ya. Kalian tulis sendiri ya. Jadi kalau jamur tempe itu Rhizopus, dia masuknya ke Zygomycota. Ya, Zygomycota. Nah, kalau jamur roti itu apa? Jamur roti itu dia masuknya sama. Jadi nama depannya itu sama dengan jamur tempe, jamur roti, Rhizopus. Berarti dia masuknya ke Zygomycota yang ini. Maka yang masuk ke Deuteromycota itu jamur apa? Tinggal kulit. Iya, jamur kulit. Jamur kulit itu yang menyebabkan panu ya. Panu, kadas, kurap, kurip, kurap ya. Ya, penyakit PKK, panu. Ya. ya, jamur kulit ya. Nah, itu nanti cari nama ilmiahnya apa? Tinella ya. Kalau nggak salah, Tinella corporis. pinter. Ya, Tinella corporis ya. Tinella itu merupakan jamur kulit dan dia masuknya ke kelas Deuteromycota. Jadi, kelas di mana fase generatifnya belum diketahui. Jelas ya? Jadi nomor 2 jawabannya adalah yang D. Ada pertanyaan? Ya,
Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Nah, kalau nomor 3 dibaca Hasbinur. Nomor 3. Ya, nomor 3. Silakan. Hasbinur. Tadi ada suaranya ya. Halo? Atau Novianti deh, yang di sini ada nama Novianti. Hai Novi. Hasbinur. Ya, Oke. Ibu. Ya. Novi baca nomor 3. Pada proses pembentukan mutiara, benda diselipkan di antara. Oke. Kita ngomongin apa ini Novianti? Ngomongin apa ini? Proses pembentukan mutiara. Itu yang melakukan siapa? Apa Hasbinur yang melakukan siapa? Yang melakukan siapa itu? Mutiara itu didapat di mana? Kerang. Oh, kerang, betul. Kita ngomongin kerang, betul. Kerang itu masuknya ke dalam filum apa? Hewan apa? Kalau kerang dalamnya lunak nggak? Lunak, berarti betul, moluska. Jadi kita ngomongin moluska. Ya, tadi bilang Novi betul ya, ini kita ngomongin kerang. Penghasil mutiara itu adalah kerang. Ya, kerang. Ya, kerang. Nah, ini kita ngomongin filum moluska. Oke. Yang penasaran sama moluska, silakan buka channel saya baru bikin filum moluska. Kita ngomongin kerang. Nah, di kerang itu ternyata kita bisa sengaja memberikan batu atau benda asing supaya benda asing itu berubah menjadi mutiara. Keren ya? Nah, kita harus tahu gitu, harus ahli biologi nih yang jangan asal masukin batu gitu ya. Nah, kira-kira pada bagian kerang itu ternyata ada bagian 3 lapis ya. 3 lapis, nanti bawahnya ada 4 lapis sebenarnya. Yang lapisan pertama apa? Masih ingat nggak? Kelas berapa sih ini kerang? Kelas 7. Hah? Oh, kelas 7. Berarti kamu nggak merekam ibu ngajar ya, Hasbinur? Kelas. Aduh, Hasbinur, kau melupakan diriku. Ya. Nah, jadi ini kelas 10. Kelas 7 dan 10, betul ya? Kelas 7 dan 10. Jadi 7 SMP sama 10 SMA. Nah, kerang moluska itu ada 3 lapisan. Lapisan yang pertama itu ada lapisan apa? Periostracum. Periostracum. Ya. Periostracum itu pelapisan yang paling luar ya. Oke, Najib betul. Kemudian yang kedua apa lapisan? Prismatik. Pinter, prismatik. Ini kayaknya Najib udah ini ya, siap banget nih. Mudah-mudahan sukses ya, Jib. Enggak, Bu. Nah. Jangan enggak, amin gitu. Yang ketiga apa? Setelah prismatik ada? Nakreas. Pintar, nakreas. Nah, di nakreas ini nanti ada bagian mantel yang kita sebut dengan mantel. Nah, ini ya yang kita sebut dengan mantel. Maka yang logikanya kalau kalian nggak ngerti di mana sih letaknya, ya otomatis pasti pembentukannya itu kan kayak benda asing dilapisi oleh sesuatu ya, biar indah menjadi mutiara ya. Berarti dia harus pakai mantel gitu loh. Ya. Kalau misalnya kalian nggak ngerti apa ini gitu ya, apa sih periostracum, nggak ngerti prismatik, nggak ngerti, sudah ya sudah kalian membayangkan bahwa batu tiba-tiba jadi mutiara, itu diapain? Oh, dibungkus, dibungkusnya ya mantel gitu. Jadi harus ada kata-kata mantelnya. Nah, kalau kita lihat mantelnya ada di sini nih, mantel ya sama mantel gitu, bener nggak? Oh, ini mantel juga gitu. Nah, logikanya yang paling dekat dengan mantel siapa? Nakreas. Iya, jadi jawabannya apa sayang? Jawabannya iya, C. Nah, gitu. Ya, jadi sebenarnya untuk biologi, kalian nggak tahu materi juga bisa gitu. Jadi soal-soal UTBK itu sebenarnya bisa pakai logika gitu. Ya, tapi jadi kalau mau ngaco ya, karena kan kalau UTBK ada pengurangan nilai nggak? UTBK ada pengurangan nilai nggak? Nggak ada ya?
Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, ya. Kalau nggak ada, berarti harus diisi semua. Jangan sampai kalian cuekin. Dan ngisinya pakai cara yang tadi. Aku nggak ngerti mutiara. Aduh, mutiara gimana ya? Cuman pernah tahu, oh dari batu dimasukin. Kalau batu bisa jadi mutiara. Oh iya, dibungkus. Bungkus tuh mantel. Oh, cari yang ada mantel gitu. Bu, terus saya nggak ngerti gitu ya. Nah, sekarang memang ini dibutuhkan materi juga ya. Jadi, untuk menghafalkan kerang moluska ini adalah PPN. Jadi, P dulu ya, PPN. Periostracum, prismatic, nacreas. Gitu. Jelas ya? Oke. Sekarang, ada pertanyaan nomor 3. Kalau husnul faidah itu kelas berapa ya? Kelas IPA 4, Ibu. Oke, sip. Nomor 4, baca ya sayang ya. Nomor 4, kelihatan? Ya. Kawasan yang telah mengalami polusi udara yang parah tidak akan dijumpai. Ya, jadi ini kita ngomongin kawasan yang telah mengalami polusi udara yang parah. Sebenarnya kalau kita melihat dengan populasi udara, itu hubungannya kan pasti dengan produsen ya. Produsen. Nah, kalian bisa melihat pilihan ganda di sini semuanya produsen, benar nggak? Produsen itu yang dapat melakukan fotosintesis, yang mempunyai zat hijau daun atau klorofil. Jadi semuanya punya zat hijau daun. Jadi semuanya adalah produsen. Cuman kita melihat di sini ada kata-kata parah ya. Maka kita perkirakan kalau yang kata-kata parah ini adalah menunjukkan adanya suksesi. Ini pelajaran kelas 10. Ya, suksesi. Nah, suksesi itu ada suksesi primer dengan suksesi sekunder. Kalian boleh lihat di channel saya kalau penasaran, ada materi suksesi primer dan sekunder. Jadi kalau suksesi sekunder, ya, suksesi yang parah, ibaratnya seperti ini, apa sih namanya? Bencana alam, kayak Aceh ya, waktu itu kena tsunami, hancur semua. Nah itu, maka setelah kehancuran itu, yang pertama kali akan bisa tumbuh atau muncul itu adalah vegetasi perintis. Iya, vegetasi perintis. Vegetasi perintis. Nah, kita bisa ngelihat pilihan ganda ini siapa sih vegetasi perintis? Kira-kira yang pertama kali bisa muncul yang mana? Kalian tahu lihan nggak? Husnul, tahu ingat lihan atau tahu lihan? Ya? Belum tahu. Oh, belum tahu. Oke. Jadi lihan ini adalah vegetasi perintis. Ya, ini jawabannya ya. Ini adalah simbiosis antara jamur, ya, jamur dari Ascomycotina berserta dengan ini cyanophyta. Cyanophyta itu alga biru. Ya. Ya, alga biru, betul. Ya, jadi lihan ini adalah simbiosis mutualisme antara jamur dengan alga biru yang dia sebagai vegetasi perintis. Gitu ya, vegetasi perintis. Ya, maka jawabannya ini yang nomor 4, benar nggak? Jawabannya yang A, benar nggak? Di kunci jawaban ada ya? Benar? Insya Allah. Oh, itu. Ya, jadi ini adalah lihan. Gitu. Nah, soal-soal seperti ini adalah ciri dari soal UTBK. Jadi sebenarnya soalnya mudah, tetapi pilihan gandanya semuanya produsen. Pilihan gandanya semuanya bisa melakukan fotosintesis. Nah, kita pilih. Nah, kata kuncinya di sini adalah parah. Ya, parah. Jadi diibaratkan terjadi sesuatu yang sangat parah, yang akan melenyapkan ekosistem gitu ya, ekosistem waktu itu. Jadi ekosistem akan mulai baru lagi, maka otomatis hubungannya dengan vegetasi perintis, ya, yaitu lichens, ya, lichen atau lichens. Oke, jelas? Nomor 4? Jelas ya? Ya. Oke. Kita ke nomor 5 tadi Hasbinur ya, belum ngomong. Oke, nomor 5 Hasbinur. Indonesia telah lama menggunakan ilmu bioteknologi dalam pembuatan pangan. Pembuatan tahunya dibantu oleh mikroorganisme. Ya, soal UTBK itu hobinya mengeluarkan bioteknologi pangan.
Nah, biasanya ditanyakan organisme untuk membuat sesuatu gitu. Nah, sekarang ini adalah pembuatan tauco. Kira-kira yang mana nih tauco? Yang A. Yang A, ya. Nah, Aspergillus oryzae ini ya. Nah, tauco itu sebenarnya Aspergillus oryzae selain tauco juga bisa bikin oncom. Oh ya? Oncom. Nah, kalau Acetobacter silinum buat apa silinum? Nata de coco. Ya, pinter. Nata de coco. Nah, ini juga favorit ya. Yang ini favorit nih. Ini. Yang ini favorit ini. Nata de coco. Kalau Neurosporas cytopila sama dengan ini oncom ya. Ini buat oncom. Oncom juga. Nah, ini kalau yang golongan dari Rhizopus oligosporus juga bisa buat tempe ya, ini. Kalau yang formosensis nanti boleh dicari ya. Rhizopus formosensis buat apa itu? Oke. Ya? Oke, jadi nomor 5 jawabannya adalah yang A. Ya. Oke, tauco. Tauco tahu nggak sih? Tauco itu kan mirip kayak oncom cuman cair ya. Atau dia lebih mirip ke kecap ya. Kalau yang ditanya kecap, jangan lupa ya nama saya, Aspergillus wentii. Kecap. Ya, pokoknya kecap. Ingat Bu Eti ya. Ya, ini kecap itu Aspergillus wentii. WNTI. Ya, wentii. Ya, ini. Nah, ini. Ini kalau kecap. Kalau misalnya ditanya kecap. Kalau sama-sama Aspergillus, ada Aspergillus flavus, itu buat racun. Ya, toksin atau racun. Ya, oke. Jadi nomor 5 jelas jawabannya adalah yang A. Oke. Yang belum ngomong, ini di sini namanya Putri. Putri udah ngomong belum ya tadi ya? Belum, Bu. Oke, belum. Oke, Putri. Putri, ya. Sok. Soalnya dulu deh, nanti jawabannya. Nomor 6, Bu. Yap. Gerakan terbukanya stomata pada daun saat melakukan fotosintesis disebabkan oleh? Ya. Jadi stomata membuka. Stomata itu kan mulut daun ya. Mulut daun dia membuka, ya kan? Nah, ini sebenarnya gerakan seperti ini hubungannya dengan osmosis. Ya, osmosis. Nanti kalian boleh lihat di video saya tentang osmosis ya, kalau lupa dengan osmosis. Nah, jadi ada perbedaan konsentrasi. Ada perbedaan konsentrasi yang menyebabkan mengalirnya. Jadi hubungannya ini dengan osmosis. Ya, osmosis. Osmosis itu berarti perbedaan konsentrasi ya. Perbedaan konsentrasi. Ya, konsentrasi. Ya, kita bisa lihat aja di pilihan ganda kalau kita sudah ngerti bahwa ini kalau ada aliran atau perbedaan konsentrasi, kita bisa lihat. Nah, kalau pH ada hubungannya nggak? Ada. pH? Tidak. Kita lagi ngomongin konsentrasi. Konsentrasi itu pekat, encer, hipotonis dan hipertonis. Itu konsentrasi. Kalau pH? Kadar asam. Nggak ada ya, nggak ada. Ya, kalau kadar gula bisa nggak konsentrasi? Kadar. Bisa. Bisa. Oke. Kalau pH? Tidak. Oke. Kadar? Bisa ya? Bisa. Lepasan oksigen ini fungsinya. Nggak boleh di itu. Nah, kayak gini cara mengerjakan. Kalau mau ngaco, caranya kayak gini nih ya. Kalau mau ngaco ya, jangan asal misalnya, feeling aku C. Jangan ya. Oke, ya jangan. Walaupun saya suka dengan C ya, tapi jangan seperti itu gitu ya. Nah, berarti di sini kita sudah meringkas jawaban kan, pilihannya tinggal B dan D. Nah, bedanya apa ini? Ya kan? Nah, kalau misalnya kira-kira nih, kan osmosis itu kan aliran di mana air itu mengalir dari hipotonis ke hipertonis.
Ya, air itu mengalir dari hipotonis ke hipertonis. Kira-kira kalau konsentrasi itu hiper konsentrasi itu kira-kira bisa naik itu kalau yang dikasih air atau justru airnya berkurang? Jadi kalau kamu bikin sesuatu larutan yang pekat, itu kamu tambahin air atau kamu kurangin air? Tambah, kurang. Tambahin. Angin. Bikin larutan pekat, bikin larutan kental pekat, kamu Kurangi. kurangi. Kurangin air. Ya, kurangi air. Berarti kalau di sini ada kenaikan kadar air, benar apa salah? Salah. Salah. Udah, berarti jawabannya apa, sayang? B. B. Jelas? Jelas. Saya? Oke. Jadi saya kalau waktunya sudah kepepet gini, syaratnya untuk biologi adalah sering baca soal dan kunci jawaban. Oke. Ya, sering baca soal dan kunci jawaban. Kalau kamu nggak sanggup ngafalin, nggak apa-apa. Kamu baca aja 5 kali sampai 10 kali. Oke. Oke, sip. Nah, kalau kamu sudah baca, maka kamu punya kemampuan yang seperti tadi. Main coret-coret, ketemu jawabannya. Jelas? Ya, tapi kalau matematika hati-hati ya, jangan main-main ya. Main coret-coret-coret, salah KB ya. Oke ya. Ya. Ini khususan untuk biologi ya, khususan untuk biologi. Kalau fisika mungkin bisa nanti nanya sama Pak Rohadian, itu keren banget kalau ngebahas soal itu ya. Boleh dia nanti ditanya itu cara nyoret-nyoretnya gitu ya. Oke. Sip. Sekarang kita ke nomor 7. Siapa nih yang belum ngomong? Mau B. ngomong ya? Witri, yo, namanya ada di sini. Pokoknya yang ada namanya di sini. Witri, cantik. Ayo, nomor 7. Darah yang sehat tidak ditemukan adanya. Oke, jadi kita ngomongin orang yang sehat ya, sehat. Ya, kalau kita lihat nih dari pilihan gandanya aja, monosit, leukosit, trombosit, fibrinogen, trombin. Ya, ada semua kan? Nah, sekarang kalian harus paham bahwa trombin itu untuk apa? Trombin sama fibrinogen itu untuk apa? Apa? Proses apa? Hah? Penutup luka. Iya, penutup luka itu pembekuan Darah. Pembekuan darah. pembekuan darah. Berarti kalau ada ada situasi gimana itu sampai trombin dan fibrinogen ada? Ada luka. Ada luka. Sehat apa enggak? Tidak. Tidak, ya kan? Nah, berarti yang dipilih kalau enggak AB ya kan? Trombosit, leukosit, monosit ya itu ada semua di Ada. apa? Iya, di sehat maupun tidak sehat gitu ya. Apalagi jumlah leukosit untuk tidak sehat itu naik gitu ya. Tapi kan ini kata kuncinya yang sehat kemudian tidak ya, tidak. Kalau tidak itu berarti tidak ditemukan sama sekali, bukan sedikit. Kalau sedikit ada. Jadi kalau milih leukosit salah. Leukosit itu memang banyak kalau pada saat dia itu sakit. Jadi leukosit dan monosit ini adalah tentara dalam tubuh kita. Artinya apa? Kalau ada orang yang dalam keadaan sakit, maka leukosit pasti akan tinggi. Monosit tentunya tinggi, ya. Karena dia tentara gitu kan. Nah, tapi ini ditanyakan tidak ditemukan. Kira-kira yang mana? Trombin atau fibrinogen? Fibrinogen, Bu. Jawaban Bu. Fibrinogen. Yang awal proses awal prosesnya pembekuan darah, trombin dulu atau fibrinogen dulu? Trombin dulu. Iya. Berarti yang mana jawabannya? B. Hah? Iya, A. Nah kan fibrinogen itu kan bisa terbentuk kalau ada trombin kan? Ya. Iya. Iya, jadi pusatnya ini adalah yang awal, ini adalah trombin gitu. Jadi karena ada trombin, maka dia akan mengaktifkan fibrinogen. Fibrinogen akan membentuk fibrin. Fibrin itu adalah benang-benang untuk menutup luka gitu. Jelas ya? Ya. Jelas ya? Jadi nomor 7 itu jawabannya adalah yang trombin. Nah, yang seperti ini ciri-ciri soal UTBK gitu. Jadi penuh dengan logika. Jadi saya yakin sebenarnya orang-orang yang
anak-anak yang pintar berlogika, dia bisa kok ngerjain UTBK. Ya, tapi biar bisa keren logikanya gimana? Ya sering baca soal dan pembahasannya, gitu aja. Gitu. Jelas ya? Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Kita ke nomor 8. Siapa yang mau ngomong ya? Hasbi. Hasbi udah. Yang lain dong. Wulan belum ya? Wulan? Ya, Bu. Sip, yuk. Pernyataan yang benar mengenai inhibitor non-kompetitif pada enzim adalah Oke, kita ngomongin enzim. Masih ingat ya, ini kan pelajaran kelas 12 ya. Kalau yang rajin lihat video saya pas pelajaran ya, saya nggak ngomong rajin ngisi LKPD ya. Ada yang kerasa nggak di sini belum ngisi LKPD saya? Hasbinu udah beres? Udah, Ya? Bu. Udah. Najib udah ya? Udah ya? Udah, Bu. Ya, saya justru kaget dengan sahabatnya Najib itu ya. Segeng Najib itu banyak yang belum ya? Satu geng ya? Gak tahu, Bu. Bukan teman saya, Bu. Revaldi ya. Aduh, Revaldi sering dapat pemenang kuisis tapi nggak ngerjain LKPD. Kumaha tanya? Ya. Chat, Bu. Ya, nanti sampein. Oke. Jadi kita ngomongin non-inhibitor. Inhibitor itu penghalang non-kompetitif. Bagi yang tidak saya ajar, silakan buka channel saya tentang enzim ya. Tentang enzim. Di situ ada non-kompetitif. Non-kompetitif. Jadi yang mana nih? Ulan langsung bisa jawab ya? Non. Ini intinya adalah non-kompetitif. Menghambat. Yang mana? C. D. Bu. Ya. D. Kalau kan inhibitor itu ada dua kan, kompetitif dengan non kompetitif. Kompetitif. Jadi yang kompetitif itu yang bersaing benar-benar seimbang. Ibaratnya Ya. saya waktu itu sebenarnya kalau ketemu langsung ya, kalau ketemu langsung saya ingin mengibaratkan dia itu seorang pelakor. Lagi heboh kan pelakor kan? Ya. Nah, jadi ada kita tuh sebenarnya bersaing gitu ya, misalnya inhibitor tuh bersaing. Jadi si inhibitor yang kompetitif itu dia adalah seorang pelakor yang seimbang dengan kita. Misalnya nih, saya pakai baju merah, dia juga pakai baju merah. Saya ke salon dandan cantik, dia juga dandan cantik. Nah, itu adalah kompetitif. Bisa dibayang ya? Ya, bisa dibayang ya, penghalang cinta gitu ya, dia adalah kompetitif. Nah, kompetitif itu adalah dia sama persis dengan kita, maka dia akan melekat ya pada sisi aktif, ya, melekat pada sisi aktif. Nah, melekat pada sisi aktif ini dan mengubah sisi aktif ini yang kompetitif. Yang kompetitif. Jadi karena mirip banget sama kita gitu. Jadi sampai pasangan kita tuh bingung, ini yang mana ya yang asli ya, pasangan saya tuh yang mana gitu. Karena memang inhibitornya sama persis dengan kita. Oke. Nah, yang non kompetitif ini adalah pelakor ya, pelakor yang tidak seimbang dengan kita. Kita cantik, dia enggak gitu ya. Pokoknya enggak level banget gitu ya. Nah, itu adalah non-kompetitif. Kenapa? Tapi dia membingungkan pasangan kita karena dia menempel pada kebalikannya, pada Si aktif. ya, bukan sisi aktif. Ada kata-kata bukan sisi aktif dan mengubah sisi aktif, jelas. Ya, jadi dia menempel pada bukan sisi aktif untuk membingungkan pasangan kita. Ya, ini adalah yang non-kompetitif. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya, jelas ya? Oke. Nanti bisa dilihat di video lagi ya. Oke, kalau kurang jelas. Oke, nomor 9. Nomor 9 siapa nih? Najib. Yuk. Najib? Bu. Yap, betul. 9. Dalam alat percobaan Stanley Miller ditemukan asam amino sebagai hasil percobaannya. Sumber karbon untuk membentuk asam amino berasal dari. Oke, jadi Stanley Miller kalian ingat dengan Harold Urey, dosennya, dia mengemukakan teori evolusi kimia yang menyatakan bahwa
asal-usul kehidupan itu ada 4 senyawa di situ. Apa aja senyawanya? Najib masih ingat? Amonia, metana, Oke, dan NH3, metana, NH3, CH4, terus H2O. pinter, H2O, terus hidrogen. hidrogen. Ya udah, berarti ketahuan dong. Ya, sumber karbonnya yang ada C-nya, jawabannya ya. metana. Oke. Metana. Oke, gampang ya. Nah, jadi harus hafal ininya. Ada 4 senyawa yang kata harot ure dulu-dulunya ada. Ya, yaitu adalah amoniak NH3, CH4 metana, H2O air dan H2 hidrogen. Maka kalau kita lihat senyawa ini, organisme yang pertama kali muncul adalah organisme aerob atau anaerob. Anaerob. Ya, anaerob. Kenapa anaerob? Karena dalam reaksi tidak ada oksigen. Betul, karena tanpa oksigen. Kalian lihat, di 4 ini nggak ada oksigen. Jadi dulu-dulunya organisme yang pertama kali ada, menurut teori mereka adalah organisme anaerob. Ini pernah dikeluarkan di soal UTBK, ya, anaerob. Oke. Sip. Nomor 10, saya pengen ke Nia Widya, itu kelas berapa? Nia Widya. 12 IPA 5. Oke, sip. Nia boleh baca nomor 10? Warna kuning jernih pada urin manusia disebabkan oleh adanya. Iya, nah ini memang hafalan ya. Jadi kalau yang kuning ini, feses, termasuk feses kita kuning ya. Alhamdulillah ya. Fesesnya kuning nggak? Hijau, Bu. Nggak apa-apa, kalau hijau berarti habis makan sayuran. Tahu feses kan? Beol maksudnya. Oke. Oh, Bu. Iya. Nah, jadi pada perombakan eritrosit sel darah merah itu akan menghasilkan zat ya. Ini adalah hasil perombakan akan menghasilkan zat urobilin, biliverdin dan bilirubin. Urobilin. Ya, iya, urobilin betul. Jadi nanti bilirubin ini yang mengindikasikan warna biru ya, bilirubin teh yang kalau itu loh, kenapa sih? Violet. Kena penyakit kuning itu loh. Nah, kalau bayi misalnya kurang dijemur atau gimana, dia kadar bilirubinnya sangat tinggi. Oh, itu dia kena penyakit kuning. Biasanya nanti matanya kuning, kuku-kukunya kuning. Nah, itu bilirubin. Ya. Baik. Nah, jadi yang hubungannya sama warna kuning itu adalah sebenarnya gini. Jadi eritrosit ya. Nah, gini aja, eritrosit ya. Sel darah merah itu nanti akan dirubah, ini akan ada Fe ya dengan hemoglobin Hb. Nah, Hb ini nanti ada jadi ini bilirubin ya, bilirubin dan ini biliverdin. Ya, biliverdin. Nah, untuk yang biliverdin ini nanti hubungannya dengan urobilin. Ya, urobilin. Nah, urobilin itu berasal dari biliverdin itu kan warna kuning gitu ya. Urobilin, urin. Ya, jadi dia warna kuning pada urin itu adalah urobilin, termasuk warna kuning pada feses. Ya. Nah, Bu, kalau misalnya terlalu pekat kuning sekali berarti memang ya, urinnya banyak mengandung protein. Atau sakitnya, Bu? Ya, kurang air bening, kurang air putih minumnya. Air putih nanti susu ya, bukan ya, air putih. Gelas. Nah, ya, jadi warna kuning ini adalah jawabannya adalah urobilin. Oh, ini, sorry, harusnya besi ditambah hemoglobin. Nah, hemoglobin itu hemin dan globulin. Aduh, ya, gimana ya? Nanti dikasih keterangan ya, jangan bukan Fe plus Hb ya, salah ya. Fe plus Hb, nah Hb-nya ini saya tulis di sini ya. Hb ini adalah dirombak menjadi hemin dan globulin. Nanti pusing nih. Ya, hemin dan globulin. Nah, globulin ini baru ini. Nah, maksudnya gini loh ya. Jadi eritrosit, sel darah merah itu dirombak zat besi ditambah hemoglobin. Hemoglobin itu yang mengikat oksigen kan. Nah, Hb itu dirombak lagi menjadi hemin dan globulin. Nah, yang globulin ini menjadi bilirubin dan biliverdin. Biliverdin itu menghasilkan urobilin. Urobilin adalah warna kuning pada urin dan feses.
Jelas ya? Oke, terima kasih ya. Oke, kita ke nomor 11. Siapa nih yang mau ngomong? Saya Hasbi. tunjuk. Hasbi. Tara. Hasbi udah kan? Ini ya. Saya pengen Septiani. Hai, Septiani. Ya. Septiani. Oke, Septiani ada? Ada. Oke, cantik. Nomor 11. Siklus Kelvin pada fotosintesis juga ditentukan oleh adanya reaksi terang atau siklus Hill. Pada reaksi gelap membutuhkan hasil dari produk reaksi terang berupa. Ya, kita ngomongin tentang fotosintesis ya, Septiani ya. Untuk lebih jelasnya bisa lihat di video saya, sudah sangat jelas saya pisah antara reaksi terang dengan reaksi gelap. Ya, reaksi terang dengan reaksi gelap. Jadi sebenarnya kalau mau diuraikan gitu ya, diuraikan itu gampang sih. Fotosintesis itu kan CO2 ditambah H2O, terus menjadi apa? C6H12O6 tambah oksigen. Oke. Iya. Nah, gitu ya. Nah, sebenarnya ini bisa kita kita bagi dua ya. Jadi kalau yang pertama yang kita sebut dengan reaksi terang benderang gitu karena dia menggunakan energi matahari yang tentunya ada klorofil yang berperan ya. Nah, reaksi terang tuh ini ya. Bentar. Ya. Ini kenapa nih? Nggak ini. Ya, reaksi terang ini ya. Ini nanti akan menghasilkan, nah ini sama-sama O2 gini ya, nggak ada C-nya, berarti dia hasilnya ini. Gitu. Dia hasilnya ini. Nah, gitu. Ya, ini reaksi terang. Yang saya kasih gambar hijau ini, H2O menjadi oksigen, ini adalah reaksi terang. Ya, reaksi terang. Reaksi terang terjadi di mana? Terjadi di mana reaksi terang? Septiani masih ingat? Di Grana. Oke, Grana, terang, Grana, gitu loh cara ngafalinnya ya. Grana, terang ya. Kalau Bu di pilihan ganda nggak ada Grana, ya udah tilakoid sama aja. Ya, nah ini akan menghasilkan apa nih? Kalau dilihat dari reaksinya, dia menghasilkan apa untuk reaksi terang? Oksigen. Oke, ini oksigen betul. Jadi hasilnya adalah oksigen. Selain oksigen ada apa? Gula. Gula di reaksi gelap dong, sayang. NADPH. NADPH dan TP. TP. Nah, ini reaksi terang. Nah, sedangkan untuk ini namanya reaksi terang atau reaksi terang itu namanya apa? Fotolisis air. Foto cahaya, lisis pecah air. Jadi air dipecah jadi oksigen. Oke. Cahaya ya, oke. Nah sekarang reaksi yang kedua adalah reaksi gelap. Ya, reaksi gelap ini itu adalah fiksasi CO2. Ya, fiksasi CO2. Ini CO2, otomatis hasilnya ini kan. Benar nggak? Sama-sama C. Nah ini adalah reaksi gelap. Reaksi gelap. Terjadinya di mana? Stroma. Oke, pintar. Terjadi di stroma. Stroma itu adalah cairan kloroplas. Hasilnya apa? Ya ini hasilnya. Apa? C6H12O6 itu apa? Glukosa. Ya, glukosa. Oke. Nah, coba kalian lihat. Tapi kan kalau hasil akhirnya dari SD, mungkin kalian sudah menuliskan reaksi ini ya kan? Di sini kan nggak ada tulisannya NADPH ATP gitu kan. Ternyata ini ya NADPH ATP ini yang digunakan oleh siapa? Digunakan oleh? Digunakan oleh apa? Oleh apa, Bu? Ini digunakan oleh siapa gitu ini? NADPH dan ATP digunakan oleh reaksi Gelap. ya. Gelap. Jadi reaksi gelap itu atau siklus Kelvin karena penemunya Kelvin ya
atau fiksasi CO2, pengikatan CO2 menjadi glukosa, ini menggunakan energi ini NADPH dan ATP dari reaksi terang. Nah, Jadi jawabannya Yang B. pinter, yang B. Oke. Ya, yang B gitu. Jawabannya adalah yang B gitu ya. Jelas ya? Ini fotosintesis favorit banget ya, favorit banget. Jadi harus paham. Tapi kalian paham materi, misalnya kalian sampai hafal yang ada di video saya misalnya ya, tapi kalian tidak pernah melihat soal seperti ini, kalian nggak bisa jawab juga gitu. Jadi gimana Bu sekarang? Ya sudah, sekarang itu sudah kepepet, di atasnya kepepet ya, jadi namanya kepepet ya. Kepepet, jadi kalian harus belajar soal dan pembahasannya, hafalkanlah gitu. Gitu ya, jelas? Jelas? Oke, sekarang kita ke ada Salma. Halo Salma. Salma IPA 1 ya ini ya? Ya, Ibu. Oke, sip Salma cantik nomor 12. Pada proses embriologi, perbandingan setelah terbentuk embrio pada vertebrata akan terbentuk organ ekstremitas yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan adanya peristiwa. Ya, yang di sini dilihat sini tuh kan ada muncul ekstremitas naon, ekstrim teh gitunya. Ini adalah contoh dari organ gerak ya. Organ gerak ekstrim itu adalah contoh dari organ gerak. Nggak kelihatan nih ya tulisan gerak gitu. Jadi adanya kita ngomongin embriologi perbandingan kan. Masih ingat nggak? Kenapa kita nggak boleh sombong tuh ya sama hewan-hewan yang lain? Karena ternyata pada saat proses penyatuan ovum dengan sperma menjadi zigot, kemudian zigot mengalami embriogenesis, masih ingat nggak proses embriogenesis? Zigot, kemudian menjadi morula. Oke, kemudian menjadi blastula, kemudian menjadi gastrula. Nah, itu prosesnya sama. Jadi kalau kita nggak ngerti itu yang hamil gajah atau kucing atau manusia, kita nggak ngerti. Nah, itu namanya embriologi perbandingan. Nah, ternyata kemudian akan membentuk organ ekstremitas atau organ gerak. Jadi dari bagian tertentu dia akan berubah menjadi misalnya kaki gitu. Kaki kemudian ada jari-jari. Nah, itu. Nah, ini kira-kira dari sesuatu yang umum kemudian menjadi spesifik. Itu kira-kira kan otomatis kita lagi nggak bicarain mutasi ya. Jadi mutasi jangan kamu pilih ya. Adaptasi morfologi, kita lagi nggak ngomongin adaptasi morfologi itu adalah seperti burung finch. Jadi paruhnya macam-macam karena beda makanan. Kita lagi nggak ngomongin dia. Maka kita nggak boleh pilih. Kemudian analogi. Kalian masih ingat analogi? Analogi? Kebalikannya homologi? Analogi tau? Yang sama-sama buat terbang misalnya? Analogi mah itu Bu apa? Beda itu beda bentuk. Jadi ini ada hubungannya nggak sama ekstremitas analogi? Enggak kan? Evolusi. Iya, emang ini evolusi semua gitu ya. Tapi dia analogi itu yang sayap kupu-kupu sama analogi dengan sayap burung karena sama-sama buat terbang. Itu analogi ya. Jadi kita lagi nggak ngomongin ini kan. Oke, kita nggak boleh pilih. Nah, berarti kita ngomongin dua ini antara evolusi divergen dengan konvergen. Nah, kita sekarang pakai logika. Kalau dari sesuatu yang umum, misalnya ini sesuatu yang umum itu adalah calon organ gerak. Nah, organ gerak itu nanti akan menjadi kaki, menjadi tangan, menjadi jari-jari gitu ya. Kira-kira itu umum ke khusus kan? Umum ke spesifik kan? Ya. Nah, kalau umum ke khusus atau umum ke spesifik itu kira-kira divergen atau konvergen? Iya, betul. Jadi kalau memecah sesuatu yang kompleks menjadi yang kecil-kecil itu namanya divergen. Kalau yang kecil-kecil jadi kompleks namanya konvergen.
Konvergen ya, enggak ken ya, salah. Konvergen ya. Contohnya, kalau misalnya kita ngomongin dari hal-hal yang kecil, misalnya kalau konvergen mungkin kita lebih ke apa ya? Pembentukan misalnya glukosa berkumpul akan menjadi apa? Amilum. Ya, kalau di evolusi berarti kita melihat sesuatu yang apa ya? Spesifik kemudian menjadi sesuatu yang umum. Itu namanya konvergen. Oke. Nomor 12 ini jawabannya adalah D. Oke, yang D. Oke, sip? Sip Siap. ya? Oke, sekarang kita nomor 13 kalian paham nggak ini apa? Pernyataan sebab akibat ini paham? Maksudnya Belum. hafal nggak? Kalau pilihan ganda yang A itu kalau betul pernyataan betul ya sebabnya betul dan ada hubungannya. Oke. Kalau yang B berarti pernyataan betul, sebabnya juga betul tapi nggak ada hubungannya. Kalau yang C pernyataan betul, sebabnya salah. Yang D pernyataan salah, sebabnya betul. Yang E apa? Salah. Ini kalau bisa dihafalin ya. Oke, tapi kalau UTBK itu kayaknya pilihan ganda semua. UTBK yang terbaru ya. 2019 dan 2020 kita tidak menggunakan ini. Sebab akibat dan 1, 2, 3, 4. Tapi nggak apa-apa ya, siapa tahu nanti yang tahun ini ada gitu ya, kita cobain. Nah, coba dibaca oleh siapa ya? Siti Nur Hikmah, ada sayang? Nur Hikmah. Iya, Bu. Oke, sip. Nomor 13. Bakteri yang mampu mengubah amonia menjadi nitrat adalah nitrobakter. Sebabnya, nitrobakter banyak ditemukan pada tanah yang gembur dan banyak oksigennya. Oke, kita ngomongin bakteri nitrifikasi. Oke. Nah, kita ngomongin bakteri nitrifikasi. Bakteri nitrifikasi itu kalian harus paham ada 3 Ada 3 bakteri. Saya biasanya ngomongin triawek-wek ya. Triawek-wek. Itu bukan cuma nitrobakter aja. Jadi pengubahan amoniak menjadi nitrat, prosesnya adalah nitrifikasi itu ada 3 bakteri. Yaitu nitrobakter juga ada nitrosomonas. Ya, sama nitrosococcus. Jadi harus nyebutin 3 ini. Ya. Urutannya sebenarnya amoniak menjadi nitrit dulu oleh bakteri nitrosomonas dan nitrosococcus. Kemudian dari nitrit menjadi nitrat oleh bakteri nitrobakter. Kalau saya ngomong barusan berarti kira-kira Siti, menurut Siti pernyataannya benar atau salah? Hah? Salah atau benar? Benar apa salah? Bakteri yang mampu mengubah amoniak menjadi nitrat adalah nitrobakter. Benar nggak? Salah. Iya, harusnya? Harusnya nitrat menjadi amonia. Iya, betul. Ya, amoniak menjadi nitrit. Bukan. Nitrat menjadi nitrit. Astagfirullahaladzim. Nitrit menjadi nitrat. Atau harusnya dia menyebutkan 3-tiganya. Berarti ini jawabannya adalah salah. Oke. Sebab nitrobakter banyak ditemukan pada tanah yang gembur dan banyak oksigennya. Benar nggak? Enggak. Kenapa enggak? Nah, nitrobakter di mana? Ini bakteri aerob atau anaerob sih? Anaerob. Bakterinya? Anaerob atau aerob? Enggak tahu, Bu. Aerob ya. Jadi ada oksigennya. Jadi ini benar apa salah? Benar. Oke, benar. Maka kalau salah, pernyataannya salah, sebabnya benar, jadi jawabannya apa? D. Yang D. Sama nggak kuncinya? Oh, yang D. Yang Sama. D.
Sama. Oke, kalau sama aman ya. Senang banget ya, cocok. Oke, nomor 14. Yanuar. Yanuar teh IPA berapa ya? 4. Oh iya. IPA 4, Bu. Oke, sip. Yanuar. Oke, nomor 14 boleh dibaca. Peredaran darah pada serangga bersifat peredaran darah pada serangga bersifat peredaran darah terbuka. Peredaran darah serangga hanya membawa sari-sari makanan saja tanpa oksigen. Oke, jadi peredaran darah pada serangga terbuka, benar nggak? Benar. Ya, Benar. kalian tahu artinya terbuka nggak? Tidak tertutup, Bu, gitu ya. Tidak ada itu, Bu. Apa? Pembuluh darah. Betul. Jadi pintar. Ya, peredaran darah terbuka adalah peredaran tanpa pembuluh darah. Betul. Tanpa pembuluh darah ya, tanpa pembuluh darah. Jadi serangga itu nggak punya pembuluh darah. Nggak punya vena sama arteri ya. Pembuluh darah tuh vena arteri. Oke. Jadi benar apa salah? Yanuar. Benar salah? Benar. Oke, benar. Oke. Benar. Sebab peredaran darah serangga hanya membawa sari-sari makanan saja tanpa oksigen. Yang mengikat oksigen kalau di darah kita siapa? Hemoglobin. Oke. Serangga ada hemoglobin? Enggak. Iya. Serangga darahnya merah atau ada warnanya enggak? Waktu itu mah aku belah, Bu, warna hitam darahnya. Oh iya, iya. Sebenarnya hitam berarti bercampur kotoran kali ya, Hasbinur ya? Kayaknya bening gitu ya? Bening ya? Bening rada butek gitu ya? Rada putih-putih gitu ya? Oke, nah itu. Kalau hitam udah bercampur dengan kotoran. Atau jangan, nanti kalian bilang, Ibu saya bunuh nyamuk kok merah? Ya kan nyamuknya ngambil darah kita, makanya pas kita gitu ya, nyamuknya dibunuh, keluarlah darah, itu darah kita gitu ya, darah manusia. Jelas ya? Jadi peredaran darah serangga itu tidak ada hemoglobin, berarti tidak membawa oksigen. Jadi benar atau salah, Yanuar? Benar. Ya, benar. Kira-kira ada hubungannya nggak? Karena kan kalau udah benar-benar kita harus tahu nih, tadi saya jelasin, kalau pilihan A itu benar-benar berhubungan, kalau yang B benar-benar tidak berhubungan. Nah, kalau pengen tahu kata-kata berhubungan atau tidak, ya pakai perasaan. Atau dibalik, peredaran darah serangga hanya membawa sari-sari makanan saja tanpa oksigen. Maka peredaran darah pada serangga bersifat peredaran darah terbuka. Nyambung nggak? Nyambung. Enggak. Iya, kalau terbuka tadi kata Hasbinur, kenapa disebut peredaran darah terbuka? Karena nggak pakai pembuluh darah. Iya. Alasannya tanpa pembuluh darah. Ya, jadi jawabannya apa ini? B. Oke, pintar. Yang B. Oke. Kalau kita dikerjakan bersama-sama enak ya? Banget. Kalian kemarin ujian sekolahnya bisa nggak? Ingat, Bu, banyak, Bu, soalnya yang di video Ibu, Bu. Aduh. Iya, jadi gimana? 100. Kok ini nilainya belum nyampe-nyampe ke Ibu ya? Apa karena ada yang belum susulan kali ya? Penasaran nih. Siapa tahu ada giveaway. Hadiah ya. Kalau yang 100-nya banyak, ya udah yang saya kasih hadiah yang nilainya terendah aja ya. Oke, sekarang Sila. Sila IPA berapa ya? Sila. 4, Bu. Oke, IPA 4, silakan. Sila boleh baca nomor 15. Sila. Ada Sila? Sila ada? Oh, nggak ada. Ya, Bu. Oke, Sila ada ya. Sila nomor 15. Estrogen yang dikeluarkan sebelum terbentuk folikel degraf memacu pengeluaran LH. Sebab LH adalah hormon yang berperan memacu evolusi atau pelepasan ovum. Oke, jadi nomor 15 ini kita ngomongin hormon pada wanita
ya. Kebetulan saya udah bikin tuh videonya kalau hormonnya mah. Jadi hormon wanita itu ada 2 untuk yang dihasilkan oleh LH, lutein. Jadi gini, manusia mau laki-laki atau perempuan itu dia punya LH. Luteinizing hormon ya. Luteinizing hormon itu laki-laki sama perempuan punya. Cuman kalau pada laki-laki LH-nya ini akan memicu kelenjar testis. Kalau testis dia pasti mengeluarkan hormon testosteron. Jelas ya? Nah, kalau pada wanita LH ini akan memicu kelenjar ovarium. Dia akan mengeluarkan 2 hormon yaitu estrogen dan progesteron. Nah, bisa sampai di sini ngerti? Ngerti ya? Oke. Nah, kalau di sini ya, ada kata-kata. Nah, satunya LH, ini LH. Satunya ada hormon yang kita sebut dengan FSH. FSH itu follicle stimulating hormone. Jadi follicle stimulating hormone itu dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Kalau untuk laki-laki ya, itu ya dia ini akan memicu terjadinya pembentukan sperma. Namanya apa, Hasbinur? Nggak tahu, Bu. Masa sih? Kamu kan laki-laki. Nggak, tadi pertanyaannya apa, Bu? Ya, pembentukan sperma. Prosesnya apa? Ini sudah saya tulis. Oh, spermatogenesis. Iya. Kalau yang cewek pembentukan ovum namanya apa? Oogenesis. Pinter, oogenesis. Langsung hafal ya, kalau yang buat cewek ya, Hasbinur. Ya, Bu, nggak tahu kenapa. Ya, makanya banyak dokter kandungan cowok. Ya, jadi hayo yang pengen jadi dokter, jadi dokter kandungan ya, biar banyak yang cewek ya. Dokter kandungan cewek itu sangat sedikit dan pasiennya banyak banget ngantri gitu ya. Kalau cowok banyak, soalnya mempelajari lawan jenis lebih menyenangkan daripada mempelajari diri sendiri. Oke, betul ya, Has? Oh ya, Bu. Nah, lihat. Jadi nomor 15 ini, tadi Sila bilang, estrogen yang dikeluarkan sebelum terbentuk follicle de Graaff memacu pengeluaran LH. Ya. Nah, jadi follicle de Graaff ini hubungannya itu dengan siapa? Oogenesis. Berarti hubungannya dengan siapa? Dengan dengan FSH. Ya, jadi dengan FSH, bukan dengan LH. Follicle de Graaff itu adalah hubungannya dengan FSH. Jadi pernyataan ini salah atau benar? Sila? Salah. Oke, salah. Kasih S. Sebab LH adalah hormon yang berperan memacu ovulasi atau pelepasan ovum. Nah, kalian harus paham bahwa kita wanita itu dalam 1 bulannya ada 1 hari di mana kita bertelur. Kayak ayam dong ya. Enggak, jadi kita melepaskan ovum atau yang kita sebut dengan ovulasi. Itu 1 hari dihitungnya dari mana? Hari ke-14 dihitung dari hari pertama menstruasi. Hari ke-14 dihitung dari hari pertama menstruasi. Jadi kalau ada wanita yang menstruasi tanggal 1, maka tanggal 14, sekitar 13, 14, 15, dia ovulasi. Artinya wanita itu subur. Kalau dia sudah mempunyai suami dan dia melakukan hubungan suami istri, maka jadilah anak. Hamil dia. Jelas ya? Jadi dia hamil. Ya, jadi nanti apa sih ciri-cirinya sebenarnya? Ciri-cirinya itu adalah 1 hari di mana wanita ini akan sangat-sangat bahagia. Pernah nggak? Dan dia suka bercermin, dia suka ingin diperhatiin gitu ya. Ada nggak? Kalian merhatiin nggak? Ada 1 bulan beda pada saat seorang wanita itu menstruasi. Wanita menstruasi itu kalau lihat orang pengen nonjok. Benar? Ya. Semuanya bikin jengkel itu kenapa dia jengkel? Karena ini hubungannya sama estrogen. Iya, hubungannya sama estrogen. Jadi kalau estrogennya tinggi, ini ya ovulasi. Jadi pas ovulasi itu estrogennya tinggi, maka semua hal itu akan menjadi indah. Semuanya menjadi sangat sangat baik gitu.
Dan dia selalu berprasangka baik itu kalau estrogennya tinggi. Dan itu cuma 1 hari dalam 1 bulan ya. Cuman 1 hari dalam 1 bulan. Tidak ada, ya suka senyum-senyum sendiri nih. Bukan gila ya. Oke. Nah, beda kalau pada saat menstruasi ya, pada saat wanita itu menstruasi, maka yang terjadi adalah hormon estrogennya sangat rendah. Sangat rendah. Termasuk, ya sangat rendah. Termasuk nanti estrogen itu kan berkebalikan dengan progesteron ya. Progesteron itu digunakan pada saat wanita itu hamil. Jadi orang hamil itu estrogennya rendah. Orang hamil estrogennya lebih rendah daripada progesteronnya. Maka otomatis kalau orang hamil apalagi awal-awal itu nyebelin wajar. Karena sama nyebelinnya pada saat wanita itu menstruasi. Jelas ya? Oke. Pokoknya kalau bicara ini nggak akan selesai. Jadi kita kembali ke soal. LH adalah hormon yang berperan memacu ovulasi. Nah, tadi saya udah katakan di depan bahwa LH itu yang punya wanita itu akan menghasilkan 2 hormon. Apa aja? 2 hormon apa aja? Estrogen. Ya. Ini LH itu akan menghasilkan estrogen dengan menghasilkan progesteron. Ya, progesteron. Ya, progesteron. Nah, progesteron ini dipakai pada saat wanita itu hamil. Nah, jadi kalau ada kata-kata gini ya, LH adalah hormon yang berperan memacu ovulasi atau pelepasan ovum, benar nggak? Benar. Iya, benar. Karena yang mengatur memang betul estrogen, tapi estrogen itu dihasilkan oleh FSH. LH. Ya. Jadi benar. Maka kalau salah sebabnya benar. Jawabannya apa? D. Oke, yang D. Oke. Sip? Sesuai kunci? Insya Allah. Ya, insya Allah. Oke. Sudah? Sudah ya? Oke, thank you. Yang belum siapa nih? Ayo mengajukan diri. Asbi. Ya. Siti Nurlaila udah belum ya? Udah. Udah? Novianti udah? Udah tadi, Bu. Udah. Oh, siapa tuh yang belum? Nazar. Kau menghilang tadi. Nazar nggak ketahuan. Nazar nomor 16, apa kabar Nazar? Alhamdulillah. Oke, sip. Ya, Nazar masih suka senyum-senyum gitu ya? Suka saya sama kamu tuh. Kamu. Nyengir-nyengir terus gitu. Oke, ya Nazar nomor 16. Burung hanya mempunyai 1 ovarium yaitu ovarium kiri. Sebab ovarium kanan pada burung telah mereduksi sehingga tinggal 1 ovarium. Iya, kalau ini benar-benar hafalan sih ya. Jadi nomor 16 itu ya memang burung itu hanya mempunyai 1 ovarium. Ya, kalau misalnya yang mamalia termasuk manusia ya, itu kita punya 2 ovarium kanan kiri. Tapi kalau burung itu hanya punya 1 ovarium ya. Jadi memang ini adalah benar ya. Benar. Sebab ovarium kanan pada burung telah mereduksi. Iya. Ya, jadi kalau kalian bisa searching nanti ovariumnya burung itu boleh ada gambarnya. Ini adalah benar ya. Dan itu ada hubungannya nggak ini? Ada. Ada. Berarti jawabannya apa, Nazar? A. Oke, pinter. A. Oke. 17, siapa yang belum ya? Ayo ngaku. Tasya ya? Tasya ada? Ada Tasya? Tadi ada Tasya tapi ngilang. Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Udah keluar. Oke, siapa yang mau nih nomor 17 yuk, Hasbinur. Wah, ini genetika nih, Has. Kamu langsung kerjain sendiri ya. Oke, ayo baca dulu. Seorang wanita karir buta warna yang menikah dengan laki-laki normal, semua anak laki-lakinya normal. Sebab gen buta warna yang dibawa ibu hanya diturunkan pada semua anak perempuannya. Benar nggak? Enggak. Coba, ya kita buktikan. Kata Hasbinur, enggak. Seorang wanita karir buta warna berarti dia XGB ya? Karir kan? Ya, X kecil. Ya, yang SC besar nggak usah ditulis ya. Oke.
menikah dengan laki-laki normal, berarti XY, oke? Berarti anaknya apa nih? Gini aja ke sini ya, anaknya biar jelas ya, anaknya ini X, ini XX, normal ya. Oke, terus ini apa? X gini. Nah, ini berarti X, Y. Oke? Jelas? Oke, berarti terus yang kedua kita pakai ini. Nah, ini. Nah, berarti ini X, X, CB ya kan? Ya. Oke, terus satu lagi. Ini, nah ini. X, CB, Y. Y. Oke. Nah, ini ada anak 4 ya. 4 itu dia anaknya apa ini? Perempuan normalnya 1. 2. 1. Ya, ini karir ya. Oke. Perempuan normalnya 1, karirnya 1, cowok normal 1, cowok buta warna 1. Oke. Semua anak laki-lakinya normal. Benar apa salah berarti di sini? Salah. Oke, salah ya. Salah ya, ini berarti salah. Ya, salah. Nah, terus sebab gen buta warna Cibi ini yang dibawa ibu hanya diturunkan pada semua anak perempuannya. Salah. Ya, justru harusnya anak apa? Harusnya Laki-laki cowok. Iya, harusnya anak laki-laki. Jadi disilang ya. Iya. Anak laki-laki X-nya itu dari ibunya, Y-nya dari bapaknya gitu. Kan yang punya Y bapak bukan ibu gitu. Jadi ini salah. Maka jawabannya apa Hasbinur? Pinter. Oke, sip? Oh, sip. Ada pertanyaan? Kalau bingung, Bu ini saya bingung tentang genetika, bolehlah Japri ya. Oke, saya kalau di Japri kalau lagi baca pasti saya jawab kok. Ya, oke ya. Yang belum pernah saya ajar ya, silakan minta nomor WA-nya saya. Oke, ini emang grup nggak punya grup ya? Yang UTBK ini nggak ada grup ya? Ada, Bu. Oh, ada. Oh, tapi gurunya nggak boleh masuk kali ya? Kalau masuk. Hah? Oh gitu. Oh ya udah, nanti pokoknya kalau mau dimasukin silakan, enggak juga nggak apa-apa. Minta nomor HP saya kalau yang belum punya ya, oke ya, yang bagi kelas yang belum pernah ketemu saya, oke. Oke, nomor 18 siapa nih? Ini, Januar lagi deh. 18, Januar. Baca. Januari. Struktur berikut yang berasal dari perkembangan lapisan apa? Ya. Mesoderm. Mesoderm itu lapisan tengah ya. Lapisan ya. tengah. Jadi kalau untuk 18 kita ingat ada ektoderm, mesoderm dan endoderm. Itu yang kita sebut dengan triploblastik ya. Nah, kita lihat. Kalau ini jangan-jangan ini juga belum paham ya. Saya taruh di sini ya. Kalau yang nomor 18 sampai 20 itu A ya. Kalau 1, 2, 3 benar. Yang B kalau mesoderm adalah 1 tulang, 2 uterus, 3 otot, 4 saraf. Oke, sip. Ya, thank you Januar. Kita ngomongin ini pilihan gandanya. Yang A 1, 2, 3 benar. Yang B 1, 3. Terus yang C 2 dan 4. Yang D 4 saja, yang E semua benar. Oke? Sip? Hafal ya? Hafal ya? Oke, nah kita kalau 1 2 3 4 kita manfaatin option pilihan kayak gini ya. Jadi kita baca dulu 1. Tulang. Tulang meso atau exo ya? Saya nggak ngerti ya. Misalnya nggak ngerti. Ada yang tahu? Tulang itu kira-kira di tengah dari bagian luar atau gini aja deh. Cara ngafalinnya gini ya. Ekto itu adalah yang pertama kali dibentuk adalah saraf. Yang paling luar ini saraf. Saraf itu termasuk otak itu ekto. Nah, kalau yang meso itu yang bagian tengah, tulang, otot ya, pembentuk daging itu adalah meso. Jadi tulang itu apa? Meso ya. Meso. Nah, kalau kita tahu bahwa tulang meso
nomor 1 adalah benar, maka 1 dan 3 itu berpasangan. Jadi kalian nggak usah baca 3, 3-nya pasti benar. Otot itu meso juga. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Uterus itu nama lain dari rahim. Oke, uterus itu nama lain dari rahim. Kira-kira kalau rahim itu adalah sistem apa? Reproduksi. Reproduksi kan? Nah, kalau untuk sistem-sisteman itu yang merupakan kebanyakan adalah endoderm. Kebanyakan kalau sistem-sistem itu adalah endoderm, kecuali ini, gerak dan reproduksi. Jadi yang reproduksi ini dia meso. Berarti nomor 2 itu adalah benar. Kalau saraf tadi apa saraf? Ekto ya, ekso atau ekto boleh. Ekso boleh, ekto boleh. Ektoderm atau eksoderm itu sama ya. Ektoderm atau mesoderm sama. Nah, berarti jawabannya apa? Januar 18. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3 pilihan apa? A. Oke, A. Oke, A. Ya. Yuk, nomor 19. Siapa yang mau ngomong? Najar. Ya, Najar. Adanya lebih dari 1 embrio dalam biji dapat terjadi karena peristiwa. Ya, jadi 1 embrio. 1 embrio itu artinya berarti penyatuan ovum dengan spermanya itu lebih dari 1. Itu karena peristiwa apa gitu ya. Kalau amfimixis itu apa ya? Amfimixis ada yang searching? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ya udah Ibu searching dulu. Biar kelihatan pinter ya. Amfimixis. Oke, amfimixis apa? Ini. Apa ini? Oh, amfimixis itu proses terbentuknya biji atau benih melalui peleburan sperma dan ovum. Oh, ini 1. Ini 1 embrio. Ini 1 embrio. Berarti amfimixis salah ya? Benar? Kalau 1 salah maka apa? 1 sama 3 berjodoh kan? Maka 3 salah. Kenapa kleostogami salah? Apa itu kleostogami? Kleostogami itu adalah penyerbukan sendiri. Jadi 1 embrio. Ya, ini penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri. Oke. Nah, berarti kita ke kita ke apogamik. Apa itu apogamik? Apogamik. Apa ya apogamik ya? Apogamik itu dia apa? Bentar ini. Aduh. Ini ada yang nelpon, mau diangkat, bingung lagi Zoom. Kita searching. Apogamik. Ya, kita main searching aja. Apogamik adalah, mana sih? Kok nggak muncul? Oh, jadi banyak embrio. Embrio yang terbentuk berasal dari 1 kandung. Ya, berarti ini banyak embrio. Berarti benar ya, apogamik ya? Lebih dari 1 kan? Oke, banyak. Kalau 2 itu nggak mungkin sendirian. 2 itu pasti dia nyari teman kan? Berarti jodohnya sama apa ini? Sama 4. Partenogenesis, tahu nggak partenogenesis? Ini adalah terbentuknya embrio tanpa pembuahan. Tanpa pembuahan. Misalnya pada kutu daun tuh. Kutu daun itu dia betinanya bisa menghasilkan keturunan gitu ya tanpa pembuahan. Jelas? Oke, berarti nomor 19 jawabannya apa Nazar? Ya, yang 24. Oh ya, saya dikeluarin. Hai guys. Bentar ya. Ini berarti share screen-nya keluar ya. Satu lagi ya, nanggung ya. Oke, nah. Ya. Ya, dikeluarin deh. Nah, sekarang.
Berarti nomor 19 tadi C ya? Oke. Saya pikir Nazar nggak jawab, ternyata saya yang dikeluarin gitu. Nah, sekarang nomor 20 Hasbinur deh. Oke. Ya, sih, biar cepet. Nomor 20. Adanya protein di dalam makanan memicu pengeluaran 1 HCl lambung, 2 pepsin, 3 tripsin, 4 enterosin. Berarti kata kunci di sini adalah protein. Protein, enzim yang mengatur protein yang mana coba Hasbinur? 1 lambung bingung ya. Kalau 1 bingung jangan lihat 2, lihatnya 3. Jelas? Kalau 1 bingung lihatnya 3. 1 bingung Bu, nggak tahu deh HCl ngaruh nggak ke protein. Kita lihat 3. Tripsin, tripsin itu enzim buat protein bukan? Iya. Lupa. Iya. Iya, ada yang jawab iya, udah nggak usah. Yang lupa hilangkan. Oke, jadi iya. Kalau 3 benar berarti yang 1 tadi bingung benar apa salah? Salah. Loh, kan 1 sama 3 berjodoh, Has. Oh, keceplosan. Aduh, jadi kalau 3 benar, 1 benar apa salah? Benar. Benar. Oh, ternyata lambung ngaruh sama protein gitu. Nah, sekarang kita baru lihat nomor 2, pepsin. Pepsin enzim buat siapa? Buat apa? Buat protein. Buat protein. Berarti benar ya? Oke. Enterokinase enzim buat apa? Protein. Pinter, protein. Berarti nomor 20 jawabannya apa, cantik? Pinter. Selesai ya? Insya Allah Bu, selesai. Oke, alhamdulillah. Ya, ada pertanyaan? Bu, izin bertanya. Oke, boleh saya stop share ya? Ya enggak, di sini aja dulu. Ada apa, Has? Kenapa yang dehidrasi suka mencret, Bu? Padahal kan kekurangan air. Dehidrasi suka mencret. Mungkin mencret jadi dehidrasi kali. Oh ya? Iya, jadi mencret dulu itu, cuman mencretnya nggak sadar, menua mencret wae, nya. Ya udah Bu. Ya, siapa kamu Has? Enggak Bu, aneh kayak gitu Bu. Oh, iya jadi karena menwa itu penyerapan airnya ya, penyerapan airnya tuh berlebihan di usus besar. Jadi menyebabkan feses yang harusnya bentuknya bagus jadi encer. Namanya menwa, mencret wae. Nah, karena airnya untuk apa? Penyerapan airnya terlalu berlebih, maka tubuh jadi kekurangan air, maka tubuh mengalami dehidrasi. Oke. Berarti kalau banyak minum makin mencret dong, Bu? Loh, ya enggak. Ya enggak, bagus. Kan mencretnya itu kan bermasalah pada ususnya. Jadi harus banyak minum. Minumnya justru dikasih kayak oralit gitu. Jadi masalahnya itu harus diselesaikan. Masalahnya mungkin bakteri yang ada di usus besar. Itu bisa dengan obat gitu. Tapi kalau biar kita tidak dehidrasi harus banyak minum. Walaupun nanti keluar lagi nggak apa-apa. Harus banyak minum. Gitu. Okay. Jadi kita menghindari dehidrasi itu. Soalnya kalau sudah dehidrasi parah, udah nggak bisa minum, otomatis harus diinfus. Oke. Iya, jadi cairan. Oke, mudah-mudahan ini ngomongin temen ya, ngomongin saudara temen ya, bukan Hasbinur ya. Oh enggak Bu, aku enggak mencret. Oh iya. Oke, alhamdulillah sehat. Oke, semuanya sehat. Ada pertanyaan untuk pembahasan soal kali ini? Saya sebenarnya kalau misalnya boleh, ini ya nanti saya silakan kalian lihat, bukan boleh, silakan kalian lihat video-video saya. Sudah hafal belum yang UTBK 2019 sama 2020? Apanya Bu? Ya sudah hafal, sudah lihat videonya, dihafalkan kan kemarin buat US juga. Sepintas doang. Nah, nanti diulang ya sampai hafal ya, benar-benar hafal ya 2 tahun itu ya. Nanti selanjutnya kita bertemu hari apa? Hari Kamis lagi. Oh gitu ya, seminggu sekali ya. Oh, kelas IPA-nya ada banyak ya. Oke, ya kita akan bertemu minggu depan. Nanti saya akan cari soal UTBK yang lainnya ya. Kita akan bahas semakin banyak soal ya. Terus jangan lupa nanti insya Allah kalau ada waktu saya akan membuat pembahasan di video juga. Jadi di channel saya silakan kalian bisa tonton. Jadi kita akan banyak-banyak belajar soal. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Enggak ada kayaknya. Ya. Oke, terima kasih yang masih setia, Novianti, Septiani, Nia,
Siti Nurlaila, Salma, Sila, Hasbinur, Putri, Yanuar, Putri. Oh, saya pikir Putri itu tadi Putri Sintia loh. Oh, Putri itu IPA berapa? Imah Bu, IPA 7. Oh, iya ada IPA 7. Tadi berarti Putri belum ditunjuk ya? Udah Ibu ditunjuk. Udah, Bun. Oh, udah, oke. Udah. Putrinya ada 2, kaget. Makanya Putri ya. Oh iya, makanya. Dua-duanya saya ajar soalnya ya. Ya. Oke, terima kasih Putri double ya, Yanuar, Husnul. Ya, Nazar tetap semangat. Astri, tadi nggak ditunjuk ya Astri ya. Mohon maaf ya. Oke, mohon maaf ya. Nanti untuk minggu depan ya. Oke. Tetap semangat, jaga kesehatan, sukses selalu untuk UTBK. Faktor keberuntungan adalah faktor yang paling dominan menurut saya. Jadi doa dan keyakinan itu, doa keyakinan kalau keterima gitu, itu adalah faktor utama. Kemudian pemilihan jurusan, udah milih belum kalian? Udah milih? Oh, sudah milih. Oke, kalau sudah milih berarti doanya sudah pasti ya. Doanya benar-benar yakin dan kalau saya sih lebih menyarankan untuk lebih memperbanyak ibadah sunnah seperti sholat duha ya. Kalau bisa 12 rakaat. Mudah-mudahan ya. Kalau biasanya 2 rakaat, sekarang 4 rakaat lah. Kan lagi minta sama Allah. Jadi latihan soal, tolong off-kan dulu nge-game, off-kan dulu medsos ya. Medsosnya juga yang bermanfaat saja. Kemudian yang paling banyak sering latihan soal, hafalkan soal UTBK, insya Allah itu yang sukses ya. Termasuk soal-soal TPS ya. TPS itu adalah soal yang banyak logikanya, jadi harus sering latihan. Ya, jangan merasa bahwa ibu saya kepribadiannya baik, pasti saya bisa mengerjakan TPS, tidak. Saya bilang kepribadian itu tidak ngaruh, jadi yang ngaruh adalah latihan soal. Sering baca soal dan sering baca pembahasan soal. Oke, tetap semangat ya. Saya menerima pertanyaan, boleh lewat WA, silakan. Insya Allah kalau saya bisa jawab, pasti saya jawab. Oke, tadi nggak dibuka ya, sekarang kita tutup. Oke, kita tutup hari ini, pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Oke, ini benar-benar ya saya sendirian, kalian nggak on cam. Ya, saya minta maaf, tetap semangat, jaga kesehatan. Akhirnya wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Oke, terima kasih cantik. Dadah. Dadah. Ya, tetap semangat.